Lagi-lagi GP Ansor ini dengan tegas menolak kehadiran salah satu dedengkot Wahabi, yakni Syafiq Reza Basalamah, di Masjid Kecamatan Krembangan, yakni Masjid Al-Ikhlas. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Asyikin Official. Teman-teman, video yang ada tadi di depan adalah dari channelnya saudara Gus Ahong 2 ya. Bisa teman-teman kunjungi sendiri di ini channelnya. Beliau menarasikan bahwa Banser menolak kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang ada di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Tanjung Sadari, Krembangan, Jawa Timur ya, pada Sabtu malam ya. Tetapi di sini saya akan membantah bahwa kajian tersebut itu ternyata tidak dibubarkan, ternyata disetujui oleh GP Ansor dan Banser ya. Bisa kita ketahui berarti channel tersebut sedang berencana untuk memprovokasi antara teman-teman Salafi dan Banser ya. Oke, akan saya bacakan ya teman-teman ya, beritanya dari CNN Indonesia ya, silakan disimak ya. Kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Tanjung Sadari, Krembangan, Jawa Timur, Sabtu 2 Maret. Malam berjalan dengan lancar. Tuh kan, lancar kan? GP Ansor dan Banser melunak dan tak jadi menolak. Astagfirullah. Terlalu semangat mereka untuk memprovokasi umat Islam ini ya. Pantauan cnnindonesia.com di lokasi kajian mulai sejak pukul 18.00 hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jemaah laki-laki maupun perempuan memenuhi masjid 2 lantai tersebut. Tampak polisi dan TNI berjaga di sekitar masjid. Subhanallah. Pengen ketawa saya. Begitu semangatnya mereka untuk memprovokasi umat Islam ya. Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al-Ikhlas, Sutaryono, mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Ansor sebelum acara dimulai. Di forum itu mereka sepakat ceramah akhirnya bisa tetap digelar. Gimana Mas? Alhamdulillah hari ini kita kedatangan dari pihak Ansor Kecamatan Moro Krembangan dan tadi sudah komunikasi dengan kami. Intinya kami selesaikan dengan baik-baik. Kedua belah pihak saling memahami, kata Sutaryono. Alhamdulillah. Pengajian ini, kata dia, sudah pihaknya rencanakan cukup lama. Hanya saja baru 3 hari lalu mereka dapat jadwal, sehingga baru kemarin pengurus sempat mengirimkan surat pemberitahuan atau izin ke kepolisian setempat. Nah ya teman-teman ya, di dalam video tersebut, beliau ini, channel Gus Ahong 2, menarasikan bahwa di dalam thumbnailnya itu seakan-akan Ustadz Syafiq itu apa ya, kayak kepengin sekali kajian di daerah di masjid tersebut, Al-Ikhlas tersebut. Tapi ternyata kebalikannya ya teman-teman, ternyata memang pengajian itu sudah direncanakan cukup lama. Hanya saja baru 3 hari lalu mereka dapat jadwal, karena seperti kita ketahui beliau Ustadz Syafiq Reza Basalamah itu sangat padat jadwalnya ya teman-teman. Beliau mengisi kajian di mana-mana, bahkan beliau juga mengisi kajian di channel YouTube-nya dan juga akun sosial media lainnya seperti di TikTok, di Facebook, Instagram dan yang lainnya. Nah,
Ini lucu sekali ya teman-teman. Oke, lanjutkan lagi ya. Pihak Ansor, kata dia, memang sempat melakukan penolakan acara kajian Ustadz Syafiq. Alasannya mereka tak mau kericuan di acara pengajian serupa di Gunung Anyar kembali terulang. Nah, ya teman-teman ya. Maksud dari pihak Ansor tersebut menolak kajian Syafiq itu takut nanti akan terjadi kerusuhan atau kericuan seperti yang terjadi di Masjid As-Salam di Gunung Anyar tersebut ya teman-teman. Maksudnya seperti itu. Bukan menolak kajiannya Ustadz Syafiq, bukan ya. Baru-baru ini acara kajian Ustadz Syafiq semestinya digelar Masjid As-Salam Purimas, Gunung Anyar, Surabaya, Kamis 22 Februari. Ditolak oleh JP Ansor dan Banser. Sempat terjadi bentrokan antara penolak dengan jemaah. Ya, itu kronologi yang itu ya, yang sudah terjadi. Selain itu, kata Sutaryono, pihak Ansor juga khawatir Ustadz Syafiq menyampaikan ceramah dengan muatan yang intoleran. Namun pihak masjid memastikan hal itu tak akan terjadi. Ya memang nggak ada ya, memang Ustadz Syafiq itu, beliau kalau menyampaikan ceramahnya itu tidak ada kata-kata yang menyinggung ya. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Yang keluar dari lisan beliau itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, perkataan ulama, seperti itu. Bukan cacian, makian ataupun sindiran. Walaupun ada pihak-pihak yang tersindir, itu sudah biasa ya teman-teman. Yang namanya berdakwah itu memang tujuannya untuk menyindir. Tergantung bagaimana kita yang disindir, apakah mau menerima atau tidak. Kalau mau menerima ya silakan, kalau tidak mau menerima ya ditinggalkan saja. Tetap berpegang teguh kepada apa yang sudah diamalkan dan diyakininya selama ini. Seperti itu aja. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mereka beranggapan sama dengan lalu di Gunung Anyar. Makanya tadi kami mengajak rekan-rekan, ya kita dengarkan ceramahnya. Kalau memang ada hal enggak benar, kita hentikan bareng-bareng, didengarkan saja, ujarnya. Nah, bahkan ya teman-teman, GP Ansor dan Banser ini duduk bersama mendengarkan kajian Ustadz Syafiq di masjid tersebut. Itu ya teman-teman ya. Kajian berlangsung lancar tanpa kendala, berarti mereka pun berterima kasih kepada Ansor dan Banser yang akhirnya mau menerima komitmen pengurus masjid. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Kami terima kasih dengan teman-teman Ansor ya, ketemu dengan kami. Akhirnya kami dapat saudara baru. Justru ini awal yang baik untuk kedepannya, sebagai bahan kita kedepannya agar tidak terjadi miskomunikasi, pungkasnya ya. Akhirnya JP Ansor dan Banser ikut di kajian Ustadz Syafiq, yaitu ya yang seharusnya ya teman-teman. Seharusnya duduk bareng, jadi bisa mengetahui di mana letak kesalahannya. Dengarkan kajiannya itu jangan sepotong-sepotong, tetapi semuanya ya, dari awal sampai akhir. Lanjut lagi. Sebelum malam ini, Ustadz Syafiq sendiri disebut sudah 2 kali mengisi kajian di Masjid Al-Ikhlas. Selama itu pula acara tak pernah mendapat penolakan ya. Berarti Ustadz Syafiq sudah mengisi kajian inti Masjid Al-Ikhlas itu sudah 2 kali, tapi tidak ada hal apapun ya. Oke, lanjut lagi ya. Masya Allah, barakallah, singkat Ustadz Syafiq usai mengisi kajian. Ia tak mau memberikan komentar apapun. Sementara itu, Kepala Satuan Koordinasi Cabang Kasat Korcap Banser Surabaya, Agustia Deni Susandi, mengatakan pihaknya telah menerima permintaan maaf dari pengurus masjid perihal tidak adanya pemberitahuan acara ini sebelumnya. Lanjut lagi ya. Alhamdulillah bahwa malam ini atau sore tadi kami sama-sama berkomitmen untuk menjaga iklim toleransi dan kondusivitas kota Surabaya.
bahwa ke depan khususnya Masjid Al-Ikhlas dengan formasi pengurus dan takmir masjid yang baru akan memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi, kata Denny. Tak hanya itu, pihak pengurus masjid, kata Denny, juga sudah membuat komitmen untuk menjaga agar konten ceramah yang disampaikan Ustadz Syafiq tidak menyinggung akidah dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Lanjut lagi ya. Sudah ada pernyataan komitmen takbir menjaga isi kajian malam ini tidak menyinggung akidah, amaliyah NU dan pemerintah, ucapnya. Saya komentari ya di sini ya. Kalau kami teman-teman Salafi itu tidak pernah menyinggung pemerintah, bahkan teman-teman Salafi dan Salafi itu selalu berceramah itu mendukung dan untuk taat kepada pemerintah, walaupun pemerintahnya itu pemerintah yang zolim. Ya, yang penting pemerintahnya tersebut masih Islam, masih menyuruh, maksudnya masih membiarkan kaum muslimin ini untuk sholat. Ya, seperti itu. Masih memerintah kepada kebaikan, kebenaran, bukan memerintah kepada keburukan. Itu wajib taatnya. Lanjut ya. Karena dasar itu pihaknya dan juga GP Ansor Kerembangan akhirnya memberikan toleransi pada acara malam ini. Meskipun Denny mengatakan pihaknya sedikit kecewa karena jalannya kajian melebihi waktu salat Isya. Ya, seperti itu kan, waktunya memang sedikit, memang singkat ya. Waktu maghrib ke Isya itu memang waktunya sempit sekali. Biasanya juga seperti itu kajian kan, akan sampai ke ba'da Isya. Lanjut lagi ya. Atas dasar permintaan maaf dan komitmen itu yang membuat kami memberikan toleransi dan membuktikan bahwa komitmen itu benar-benar dijaga. Meskipun agak kecewa sedikit tadi, tidak apa-apa. Kami kembalikan lagi ke masyarakat, ujarnya. Ya, kalau masyarakatnya setuju ya terus oke-oke saja, tidak ada gejolak ya, oke lah ya, kan? Oke, lanjut lagi. Meski demikian, Denny mengatakan pihak GP Ansor serta Banser akan terus menjaga Surabaya dari ustadz-ustadz atau penceramah yang radikal dan intoleran. Salah satunya yakni Ustadz Syafiq. Ya, masih dicurigai ya. Ya, tinggal ditonton aja ceramah-ceramahnya ya, semua di YouTube karena ada. Lanjut lagi ya. Selama beliau Ustadz Syafiq Riza Basalamah tidak memberikan ruang klarifikasi soal konten-kontennya yang menyinggung ajaran NU, tidak mengklarifikasi itu dan tidak berkomitmen untuk mengulang dan mengubah metode dakwahnya, kami akan tetap lakukan penolakan. Itu pungkas Denny. Ya, oke lah. Tidak apa-apa lah, yang penting tetap terjaga keamanan, kondusif ya teman-teman ya. Jangan lagi ada hal-hal yang seperti kemarin itu ya. Itu sesuatu yang kurang adab ya teman-teman. Apalagi sampai masuk ke masjid kemudian terjadi keributan, ya kan, di dalam masjid, berisik. Bahkan Rasulullah SAW sendiri melarang kalau di dalam masjid itu untuk suaranya itu tinggi ya, atau berteriak seperti itu ya. Di dalam masjid itu harus menjaga adab, apalagi sampai terjadi kericuhan seperti itu ya teman-teman ya. Ya, kira-kira itu saja. Semoga video ini bisa menjadi bantahan buat siapa tadi itu akun Gus Ahong ya, yang beliau itu semangat sekali sepertinya untuk memecah belah umat Islam ya teman-teman, memecah antara Salafi dan NU. Bahkan di video terakhir beliau itu ya, beliau itu ternyata mengambil rujukan dari kitab Fitnatul Wahabiyah, itu karangan Zaini Dahlan ya. Para ulama sudah membahas tentang hal itu ya teman-teman. Ternyata di dalam kitab tersebut Syekh Zaini Dahlan tersebut itu membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dengan hadis yang dhaif dan bahkan palsu.
Itu kan yang tidak bisa diambil hujahnya kalau begitu ya teman-teman ya. Bagaimana mungkin hadis lemah dan palsu bisa membantah kebenaran? Ya tidak mungkin bisa ya teman-teman. Itu satu kesalahan. Dan pada kenyataannya, pada realitanya tidak seperti yang diceritakan di kitab tersebut, bahwa Wahabi itu menumpahkan darah. Kenyataannya tidak. Di Arab Saudi sendiri, apakah ada ketika jamaah haji itu berhaji ke sana kemudian disakiti atau dialirkan darahnya seperti itu maksudnya ya? Kenyataannya tidak ada ya teman-teman. Oke lah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Itu saja, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.